Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Untuk pembiasaan pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin, atau dikenal dengan istilah ahkamun nunis sakinah wa tanwin. Apa saja yang termasuk hukum nun mati dan tanwin? Hukum nun mati atau tanwin terbagi 4. Yang pertama ada yang disebut dengan idhar halqi. Boleh menyebutnya idhar saja atau idhar halqi. Yang kedua ada yang disebut dengan idgham. Idgham ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama disebut idgham bi gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga termasuk hukum nun mati atau tanwin, ada yang disebut dengan iqlab. Dan yang terakhir, yang keempat yang termasuk hukum nun mati atau tanwin, ada yang disebut dengan ikhfa. Akan tetapi dalam kesempatan ini saya akan membatasi terlebih dahulu dalam pembahasan seputar tentang idhar halqi. Yang dimaksud dengan idhar halqi, secara bahasa, idhar artinya menampakkan jelasnya. Sedangkan halqi itu sendiri berarti tenggorokan. Secara istilah ilmu tajwid yang disebut dengan idhar halqi artinya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 6 huruf halqi atau huruf tenggorokan, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Nah, cara bacanya, andai kata kalian menemukan tanwin atau nun mati menghadapi dengan salah satu huruf halqi yang 6 ini, maka sesuai dengan namanya idhar, cara bacanya harus jelas. Maksud jelas di sini tanpa dengung, tanpa samar, dan tanpa menukarkan hurufnya. Untuk lebih jelasnya, kita simak contohnya. Salah satu di antaranya, pertama kalimat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, yang menjadi contoh sawa'un 'alaihim. Di sini ada terdapat tanwin, di depannya ada huruf ain. Disebut idhar karena bacaannya jelas, sawa'un. Disebut halqi karena setelah tanwin ini ada huruf halqi, yaitu huruf ain. Contoh yang kedua, walahum adzabun alim. Yang menjadi contoh adalah adzabun alim, adzabun a. Di sini terdapat tanwin dan kedepannya ada huruf hamzah. Kemudian yang ketiga contohnya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Yang menjadi contoh adalah ragadan haitsu. Di sini ada tanwin fathah atau fathatain, kedepannya ada huruf ha. Kemudian yang keempat, contoh kullama ruziku minha. Nah, yang menjadi syahid atau yang menjadi contohnya adalah minha. Di sini ada huruf nun mati. Kalau tadi contohnya tanwin, kalau sekarang nun mati.
Nun mati di depannya ada huruf H. Maka cara bacanya adalah dijelaskan. Minha. Yang kelima, contohnya seperti kalimat wa amanahum min khauf. Yang menjadi contoh adalah min kha. Nah, di sini ada nun mati. Contoh kedua dari nun mati. Nun mati ke depannya ada huruf kha. Dan huruf kha bagian dari huruf halqi yang 6. Maka ketika ada nun mati bertemu dengan kha, cara bacanya adalah jelas. Min khauf. Tidak dibaca min khauf. Atau tidak dibaca mi khauf. Tidak disamarkan, tidak diidghamkan, dan tidak juga ditukarkan hurufnya. Tetapi dijelaskan dengan bunyi N yang jelas. Contoh ke-6, kalimatnya falahum ajrun ghairu mamnun. Yang menjadi contoh adalah ajrun gha. Nah, di sini ada tanwin menghadapi huruf ghain. Apabila ada tanwin menghadapi huruf ghain, maka bacaannya adalah jelas. Sekali lagi, dari contoh ke-1, kedua, ketiga, dan keempat sampai dengan contoh ke-6, ini merupakan contoh dari hukum idhar. Di nomor 1, terdapat tanwin menghadapi huruf ain. Contoh kedua, ada tanwin menghadapi huruf hamzah. Di contoh ketiga, ada tanwin menghadapi huruf ha. Contoh keempat, ada nun mati menghadapi huruf ha. Di contoh kelima, ada nun mati menghadapi huruf kha. Dan yang keenam, ada contohnya tanwin menghadapi huruf ghain. Nah, apabila menemukan ketika membaca Al-Quran ada tanwin, baik itu fathatain, tanwin fathah, atau domatain, atau tanwin domah, atau kasrotain, disebut tanwin kasrah, atau menemukan huruf nun mati, kemudian di depannya ada salah satu daripada huruf yang 6 ini, hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha, maka disebut atau dihukumi dengan idhar. Cara bacanya jelas, terdengar bunyi N. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang hukum nun mati atau tanwin, yang dalam hal ini pembahasannya khusus membahas yang pertama, yaitu tentang hukum idhar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.